ketok palu RAPBN tahun 2026 dan telah terjadi pergeseran yang sangat signifikan pada fokus utama tahun ini. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah mendapatkan anggaran yang sangat fantastis. Sementara anggaran fungsi pendidikan mengalami stagnasi dan pengalihan demi menutup defisit gizi nasional. Lihat deh, kok beasiswa kita dipotong sih? Loh, Bentar deh, cek dulu. emang iya? Masa ya? Loh, Iya, kok begitu sih? Ini pasti gara-gara pemerintah ngadain efisiensi anggaran buat MBG. Ngapain coba? Dasar pemerintah gak becus. Kalau gitu gue pilih nomor 3. Gelombang protes digital pun memuncak. Jutaan komentar memenuhi akun pemerintah. Pak, bagaimana ini? Banyak orang di sosial media yang sudah memprotes APBN 2026. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita biarkan saja dulu. Toh, paling kita diemin, langsung pada lupa. Baik, Pak. Kan udah jarang sih kegiatan di kuliah saya ini. Iya nih, gue udah gak kuliah lagi sekarang. Terus gue bisa, kan udah terkait kan? Jadi gini, PBB potong sama pemerintah. Dan cara gue gak mampu buat bayar kuliah gue. Makanya gue di drop out deh. Oh gitu sih. Dan pemerintah nggak tegas mengadilnya. Tahu? Dasar, gini nih akibatnya kalau permasalahannya dibelakangin. Sekarang banyak banget mahasiswa yang udah di DO. Kasian banget gak sih mereka? Gimana coba kalau misalkan gue yang selanjutnya? Bukan juga apa, pemerintah kita tuh gak benar. Kita harus bayar pajak, pokoknya kita jangan nurut dengan pemerintah. Kalau perlu kita harus rusuh di sosmed supaya mereka tumbang. Kalau bukan kita, siapa lagi coba yang bergerak? Nah, bener nih kata influencer ini, kita harus gerak. Tapi kok banyak sih yang gak setuju sama dia. Gak bisa gini terus nih, kita harus demo biar bisa didengar. Guys, kita gak bisa biarin lagi sih, kita harus gerak. Kita gak boleh lihat ada orang lagi yang drop out gara-gara KIP-nya dipotong. Gizi memang penting, tapi pendidikan lebih penting, Pak. Jangan cari saya kuliah kalau uangnya nggak ada. Benar, kami ingin uang anggaran kami dikembalikan. Pak, bagaimana ini? Orang yang menyuarakan pendapatnya sudah semakin banyak. Setuju. Sepertinya kita harus berubah. Mari, kita lakukan rapat dengan para menteri dan perwakilan mahasiswa agar dapat meninjau kembali terkait RAPBN tahun ini. Mari kita buat rapat dan anggaran tahun ini agar lebih transparan dan agar masyarakat dapat melihat secara langsung hasilnya. Saat ini terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dan langkah apa yang akan Bapak ambil selanjutnya? Dan menurut saya, kita harus membahas persoalan ini agar kita menemukan solusi untuk kedepannya. Terima kasih. Saya menanggapi terkait protes dan aspirasi masyarakat mengenai demo perubahan RAPBN. Tentunya hal itu menjadi perhatian khusus bagi saya. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar perubahan RAPBN ini dapat segera dilaksanakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Saya akan menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan para menteri terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah ada usulan dari para menteri sekalian?
Saya memiliki usulan terkait dengan MBG, Pak. Bagaimana kalau kita adakan seleksi terkait dengan MBG, sehingga nanti anak yang mendapatkan MBG itu merupakan anak yang benar-benar membutuhkan, sehingga dana sisa dari MBG tersebut bisa kita alokasikan terhadap kebutuhan negara yang lain, Pak. Dan juga bagaimana untuk sisa dana hasil MBG kita alokasikan untuk menaikkan tunjangan guru. Karena guru-guru telah berjasa dalam menaikkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Jadi menurut saya mereka sudah sepantasnya mendapatkan tunjangan tersebut. Lalu, bagaimana jika kita membatalkan pemotongan KIP? Mungkin bagi orang lain hal itu adalah hal sepele, tapi bagi para mahasiswa yang sangat membutuhkannya, KIP adalah salah satu cara mereka untuk bertahan hidup. Jadi, saya harap di rapat selanjutnya hal ini dapat dipertimbangkan. Menurut usulan dari saya, kita harus memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, karena di beberapa daerah saya sudah melihat jembatan dan jalanan yang perlu dibangun ulang demi keberlangsungan aktivitas masyarakat. Mungkin dari saya, pada rapat berikutnya kita harus mendiskusikan dan memetakan wilayah-wilayah yang belum terpenuhi 3 hak tersebut, supaya solusi yang diberikan nantinya akan tepat sasaran. Baik, terima kasih atas usulannya. Akan saya bahas kembali pada pertemuan rapat selanjutnya. Kini janji bukan lagi sekedar ucapan. Pemerintah mulai membuka anggaran dengan transparan. Dan setiap rupiah yang dialihkan dari efisiensi MBG mulai mengalir untuk pembangunan sekolah rakyat yang selama ini terlupakan. Contohnya jembatan ini. Bukan sekedar beton dan baja, tapi ini adalah sambungan yang menghubungkan mimpi anak-anak desa dengan sekolah mereka. Akses yang dulu terputus, kini terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin maju. Pemirsa, diberitakan bahwa sudah ada pembangunan fasilitas umum, terutama di daerah otonomi khusus, seperti Papua, Kalimantan Timur, Aceh, dan juga sekitarnya. Ya teh lagi pembangunan gedung nih. Sebab teh dana pemerintah teh geus sair. Jadi teh urang bisa ngebangun ieu lah. Apa ya? Ngebangun gedung-gedung ieu. Ya mendingan Selamat pagi pemirsa, terdapat kabar gembira bagi dunia pendidikan. Setelah melakukan pertemuan tertutup antara para menteri dan juga perwakilan mahasiswa, pemerintah resmi merevisi RAPBN tahun 2026. Anggaran dana MBG dipangkas pada bagian operasional untuk dialihkan kembali ke mahasiswa, kesejahteraan pengajar, dan juga pembangunan fasilitas umum. Saya Selina, izin pamit undur diri. Sekian berita Kompas pada hari ini. Terima kasih. Kamu udah masuk kuliah lagi ya? Iya nih, gue udah bisa kuliah lagi. Soalnya KIP gue udah cair, jadi gue bisa lanjut kuliah. Cukup deh, gitu dong pemerintah kerjanya bener kayak kali. Setuju. Pasti yuk, udah telat. Ayo, yuk. Apa ini rame-rame? Bu. Lihat deh, tunjangan kita nambah. Serius? Akhirnya setelah sekian lama gaji kita di atas UMR. Seneng deh kalau APBN digunain buat kepentingan negara kayak gini.